Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rijal, SPD GR dari UPT SPF SD Impres Batua 1, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Makassar. Di sebelah saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah UPT SPF SD Impres Kale Baru 3, Pak Mahmudin SPD. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Nah, jadi hari ini Pak, saya melakukan wawancara dengan Bapak untuk melengkapi salah satu tugas saya, yaitu tugas 31A6 demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, yaitu mengenai kasus dilema etika dan bujukan moral, Pak. Bagaimana Pak? Mungkin bisa kita lanjut langsung ke pertanyaan wawancara Pak ya? Bisa. Baik, saya akan langsung mulai. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Pak? Ya, selama ini sebenarnya saya tidak tahu cara mengidentifikasi kasus dilema atau dilema etika atau bujukan moral. Setelah Pak Rijal jelaskan kepada saya pahami cara mengidentifikasinya, yaitu untuk kasus dilema atau kasus dilema etika berarti kedua keputusannya benar atau benar sehingga terjadi dilema pada kedua keputusan tersebut. Untuk bujukan moral berarti kedua pilihan keputusannya antara benar dan salah yang disebut bujukan moral. Seperti itu Pak ya. Iya. Kalau begitu Pak, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, untuk kasus dilema etika yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dilema etika, maka saya akan lebih memilih pada keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau menyangkut siswa, maka saya akan lebih memilih yang mementingkan kepentingan siswa kepentingan siswa terlebih dahulu. Jadi Bapak untuk kepentingan orang banyak lebih diputuskan untuk lebih dipilih, dan jika untuk siswa lebih ke arah berfokus pada siswa, seperti itu Pak ya? Iya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Prosedur yang biasanya diambil setelah menimbang keputusan yang diambil ini sudah benar atau tidak. Apakah ada aturan yang dilanggar, apakah sudah sesuai aturan atau tidak, apa kira-kira dampak negatif yang timbul jika keputusan yang diambil selanjutnya mengkaji aturan yang berlaku. Seperti itu Pak ya. Jadi Bapak lebih mengarah ke aturan-aturannya, apakah ada yang dilanggar atau tidak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika, Pak? Keputusan yang saya anggap efektif adalah keputusan yang tidak melanggar aturan dan tidak merugikan orang lain. Bisa juga keputusan yang tidak menimbulkan pro dan kontra. Baik, jadi selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Tantangannya adalah bagaimana
bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang timbul setelah dilakukan atau setelah diambil keputusan, karena dalam mengambil keputusan terkadang ada yang pro dan kontra dengan keputusan yang diambil. Baik, seperti itu Pak ya. Jadi tantangannya bagaimana Bapak bisa meminimalisir dampaknya Ya. seperti itu. Kemudian Pak, saya lanjutkan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak menjadwalkannya terlebih dahulu? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Untuk jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema atau biasanya akan diselesaikan di tengah Tempat saat itu. ya di tempat saat itu juga bagi pada pengambilan keputusan yang memerlukan perbandingan, biasanya membutuhkan waktu yang sama. Baik Pak, jadi Bapak langsung menyelesaikan kasus-kasus tersebut langsung di tempat ya Pak ya, dan membutuhkan waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan pada kasus-kasus yang mungkin yang dianggap berat Pak Ya. seperti itu. Baik, saya lanjutkan Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, untuk seseorang yang membantu saya dalam mengambil keputusan tentu saja ada, yaitu untuk di sekolah ada operator dengan bendahara dana bos. Mereka sangat membantu saya dan memudahkan saya dalam mengambil keputusan. Baik, Pak. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan dilema etika Pak? Pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman mengambil keputusan adalah saya jadi terbiasa ketika mengambil keputusan mengecek aturan tertulis apakah ada yang dilanggar atau tidak, adakah kode etik guru yang dilanggar atau tidak. Baik Pak ya, jadi pembelajaran yang Bapak petik di sini lebih ke arah Bapak ketika mengambil keputusan mengecek kembali aturan-aturan, mungkin semacam juknis Pak ya, Iya. juknis yang berlaku apakah tidak ada yang dilanggar atau tidak. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Mambin SPD selaku Kepala Sekolah UPT SPF SDM Pres Telok Baru 3. Saya ucapkan Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya sangat terbantu dengan wawancara hari ini. Demikian wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.